Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Itu harapan saya ya. Dan saya berterima kasih kepada Anda semua untuk kesetiaan Anda untuk tetap setia mengikuti channel saya. Syukur puji Tuhan pada sore hari ini saya senang bertemu dengan teman-teman semua dan saya ada di tempat tinggal saya di halaman saya ya. Yang di situ ada pohon buah-buahan, juga ada tanaman hias. Dan teman-teman, kali ini saya ngajak teman-teman untuk kita bicara sedikit tentang pepaya. Ya, kita semua kenal pepaya. Dari mana asal nama pepaya itu? Dari bahasa Belanda papaja sebenarnya. Ya, semuanya dari sana, dari bahasa Belanda papaja. Dan kita gunakan nama itu sampai sekarang. Kalau kita lihat sini bahwa tanaman pepaya ini hampir semua orang kenal dan senang untuk mengkonsumsinya. Itu jelas gitu ya. Ada yang rasanya tawar, ada yang rasanya sangat manis, dan ada yang juga yang agak manis ya. Itu seperti itu. Dan banyak jenis yang kita kenal, terutama di Indonesia ini pepaya termasuk tanaman daerah tropis. Oleh karena itu pada sore hari ini saya rindu sekali untuk share dengan teman-teman. Ada 3 jenis pepaya yang saya mau ceritakan. Pepaya apa saja? Mari kita ikuti informasi berikutnya. Teman-teman, ini ada 3 jenis pepaya yang saya punya. Ada pepaya California, teman-teman lihat ya, ini California. Ya, kalau masaknya seperti itu potongannya itu seperti itu potongan pepaya California. Dan penampilannya menarik ya, dari masaknya, proses masaknya sampai dia masak seperti itu menarik sekali. Dan kalau kita lihat pepaya California ini bentuknya seperti ini, dia agak lonjong ya. Ya, buahnya nggak terlalu besar ya, beratnya bisa sampai 1,5 kilo, bahkan ada juga yang lebih. Kalau ketemu tanah yang subur pasti dia akan kemungkinan besar dia akan besar juga ya, tapi rata-rata seperti itu ya, 1,5 kilo seperti itu. Nah, kemudian proses masaknya ini pepaya California ini seperti ini ya. Jadi masaknya itu ya, kalau kita lihat ini ya, pada akhirnya dia tidak akan masak serentak ya. Di satu sisi dia akan masak lebih duluan, kemudian proses pemasakan ini akan menyeluruh ke seluruh bagian buah. Jadi seperti teman-teman lihat ini, seperti ini masaknya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian dalam buah seperti ini ya, kelihatan cantik sekali. Ya, ada sebenarnya di sini kalau kita perhatikan betul ada 5 lekukan yang ada di dalam. Nah, ini agak kurang jelas. Bagi beberapa jenis pepaya kelihatan jelas lekukan yang ada di dalam buah. Ya, ini dia warnanya, daging buahnya merah seperti ini. Ya, kemudian bijinya juga padat dan daging buahnya cukup tebal seperti ini, teman-teman lihat ya. Jadi menarik sekali proses masaknya seperti ini, kulitnya seperti ini ya. Jadi kemudian teman-teman ada yang mungkin tanya, kenapa namanya California ya, kenapa namanya California? Apakah dia berasal dari negara Amerika ya? Karena California itu adalah satu kota yang cukup besar di di Amerika sana. Ini ada yang berpikir seperti itu, pasti dari sana. Dan ternyata memang pepaya California ini termasuk salah satu jenis pepaya, termasuk pepaya Bangkok yang cukup banyak kita ketemukan di pasar. Pasar banyak, teman-teman ke pasar pasti akan ketemu pepaya ini, California maupun pepaya Bangkok. Ceritanya begini teman-teman, kenapa dia bisa memiliki nama California? Ya, awalnya teman-teman, seorang profesor, yaitu Profesor Sriani, dia mencoba untuk mengumpulkan jenis-jenis pepaya yang ada di sana. Kerjanya dia adalah di Institut Pertanian Bogor di bagian tanaman tropis daerah tropika. Dia adalah seorang ibu ya. Dia kerja keras bagaimana untuk mencari jenis-jenis pepaya dan menemukan jenis yang terbaik, dan di situ coba untuk merekayasa. Dia ketemu satu jenis pepaya di daerah Bogor sana, itu punya Pak Hakim, seorang petani pepaya. Kemudian dia ambil bibit itu, kemudian bibit yang ada itu dia melalui proses rekayasa genetik yang cukup lama, 7 tahun bayangkan, dan mereka ketemukan jenis pepaya.
California. Nama awalnya bukan California tetapi Kalina. Ya, jadi ini ditanam lagi, dikembangkan, dan sekarang pepaya California ini hampir terdapat di seluruh pelosok tanah air kita, ditanam mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, ini kita kenal semua orang kenal pepaya California. Nah, nama awalnya adalah Kalina, kemudian untuk bisa laku di pasar, teman-teman, dia ganti nama menjadi pepaya California, ya, supaya laku. Dia nama kota besar di California sehingga laku. Ini asal usulnya pepaya California. Nah, teman-teman, nanti kita akan rasa seperti apa rasa dari pepaya ini, dan kita akan bandingkan dengan dua jenis pepaya yang lain. Nah, kita kembali lagi ke pepaya berikutnya, ya teman-teman. Ini ya bagi teman-teman yang ada di Papua, ya ini kita kenal dengan pepaya ya yang disenangi burung. Ada juga yang jenis kecil juga, ya agak bulat, itu juga disenangi burung. Rasanya memang cukup manis, ya. Kalau nggak kasih burung, kalau burung nggak makan, kadang-kadang manusia juga makan pepaya seperti ini. Nah, ini pepaya tersebut dengan pepaya burung. Entah teman-teman di daerah lain sebutnya apa, saya nggak tahu. Nah, kemudian satu jenis lagi pepaya yang cukup keren di sini, yaitu pepaya Bangkok. Ya, pepaya Bangkok. Kalau kita bicara tentang pepaya Bangkok, pasti semua orang tahu bahwa pepaya Bangkok ini pasti berasal dari Thailand. Tidak salah, teman-teman. Ya, berasal dari Thailand. Ya, ada kita kenal ayam Bangkok, pepaya Bangkok, jambu Bangkok. Nah, itu bagus, besar-besar, dan itu semuanya berasal dari Thailand. Dan jenis pepaya ini, teman-teman, ada yang agak bulat, ya. Kemudian ada seperti ini. Kemudian kadang-kadang lekukannya itu dia lebih dalam, lekukannya lebih dalam. Nah, ini ada lekukan, teman-teman lihat ini. Kalau kita hitung lekukan ini ada 6 lekukan sebenarnya yang ada pada buah pepaya. Ya, kemudian proses masaknya, teman-teman, dia akan dimulai dengan bagian lekukan ini dulu, mulai berwarna, muncul warna kuning, baru dia akan merambat ke seluruh bagian tanaman. Ini pepaya Bangkok, ya. Jadi cukup laku di pasaran, beratnya cukup berat. Ini mungkin sudah beratnya sekitar 3 kilo ada ini. Kadang-kadang bisa lebih 3,5 kilo, cukup berat pepaya Bangkok, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rasa daripada pepaya ini, teman-teman? Rasanya berbeda-beda. Ya, saya katakan ada yang memang sangat manis, kemudian ada yang agak tawar, kemudian ada yang manisnya kadar gulanya ya tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar. Oke, kita akan coba uji ketiga jenis pepaya ini seperti apa rasanya. Kita lihat sama-sama. Iya, saya mulai dengan pepaya California. Nah, ini dia, teman-teman, lihat ini warnanya menarik sekali, ya. Dan ini jenis pepaya California. Ini termasuk jenis pepaya yang daging buahnya tidak terlalu banyak berair. Kemudian rasanya cukup manis, dan memang manis, ya. Banyak orang senang menikmati pepaya California ini, termasuk saya. Ini seperti ini, ya. Kita keluarkan bijinya, ya. Bijinya ini bisa saya tanam lagi, ya. Ya, pasti juga akan menghasilkan jenis pepaya yang sama, itu pepaya California, ya. Nah, ini teman-teman lihat, ini daging buahnya menarik sekali, ya. Kalau kita ke hotel biasanya ketemu dua jenis pepaya ini yang ditaruh di hotel dan dinikmati, yaitu California maupun Bangkok. Ya, saya rasain seperti apa. Nah, menarik sekali, lihat warnanya. Ini betul-betul pepaya yang masak di pohon. Manis sekali. Aduh, ini karena masak di pohon rasanya manis, kecuali diperam, teman-teman, manis sekali. Penampilannya menarik, rasanya menarik, daging buahnya juga tidak terlalu banyak air, ya. Dan banyak orang yang senang ini karena buahnya nggak terlalu besar, bisa dikonsumsi sendiri. Luar biasa. Karena manisnya satu buah bisa selesaikan, saya pun bisa menyelesaikan satu buah yang California sendiri bisa, ya, karena enaknya. Cukup, teman-teman. Kita akan rasa dagingnya. Wah, enak.
potong. Ini juga sudah lumayan masak ya, sudah. Jadi kalau teman-teman mau panen pepaya, jangan panen yang belum masak terus disimpan. Itu namanya diperam, itu rasanya pasti nggak enak gitu. Nah, tinggalkan di pohon sampai dia sudah berwarna kuning, baru diambil dan dikonsumsi. Itu akan rasanya kadar gulanya sudah cukup tinggi dan dia akan manis. Aduh, nah, ini kulit buahnya agak tipis ya. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan sini ada yang katakan pepaya burung ya, tapi ada bentuknya, ada yang panjang, ada juga yang agak bulat ya. Kadang-kadang pepaya burung ini kita nggak usah kupas, biasanya orang pakai belah dan makan dengan sendok ya. Nah, oke, saya rasa ini enak juga, tapi kadar airnya tinggi airnya. Mungkin karena terlalu masak, tapi lumayan. Bisa kenyang aku makan pepaya. Cukup. Ya lumayan manisnya. Itu teman-teman. Kita rasa lagi yang satu ini ya. Ini namanya pepaya Bangkok. Pepaya Bangkok itu ada yang dua jenis. Ada yang warnanya daging buahnya agak kemerah-merahan, tapi ada yang warnanya kuning. Teman-teman kalau beli di pasar itu ada dua macam ya, kuning dan warna agak oranye ya. Ya, saya potong aja sepotong. Ini saya ambil yang bagian masak, ini yang sudah masak, karena saya yakin ini kadar gulanya sudah cukup tinggi. Oh iya, teman-teman lihat, ini dia di dalam ini warna kemerah-merahan, makin keluar dia warna kekuning-kuningan ya. Jadi ini pepayanya seperti ini. Dan kalau pepaya Bangkok, daging buahnya sebenarnya agak keras gitu ya, kulit buahnya agak tebal. Ini ya, kulit buahnya agak tebal teman-teman. Agak tebal. Bedanya dengan kulit buah daripada pepaya California ya, kita agak gampang untuk mengupasnya. Ini agak halus saja, perlu ditekan sedikit baru bisa dikupas kulitnya. Nah, enak nggak ini? Nggak terlalu enak ya. Bagian luarnya masih keras. Tapi ini ya, kadar airnya cukup tinggi. Kadar gulanya agak rendah sedikit dibandingkan dengan pepaya burung tadi. Yang paling tinggi adalah pepaya California, kadar gulanya tinggi. Cukup ya, cukup. Ya, jadi teman-teman lihat seperti itu. Tadi saya katakan kalau kita lihat dari struktur buah yang di dalam, teman-teman, ini ada 3, ada rongga di dalam. Ini biasanya buahnya ini untuk pepaya burung kadang-kadang terbatas bijinya ya, ada 1 sudut, 2 ya, 3, 4, 5 sudut yang biasa. Rata-rata pepaya itu seperti itu. Nah, ini daging buahnya agak tipis seperti ini, rongga di dalamnya cukup besar. Oke, jadi itu teman-teman sedikit tentang 3 jenis pepaya yang saya punya. Dan bagi saya ya California itu termasuk yang kalau bisa ya itu dikembangkan karena dia cukup manis ya, dan rata-rata ini memiliki berat yang tidak terlalu berat sehingga kita pun bisa mengkonsumsi sendiri ya, tidak bosan ya untuk menikmati pepaya California dibandingkan dengan pepaya yang lain yang buahnya besar. Kadang-kadang kita bosan ya. Jadi ini dia pepaya California ya, supaya teman-teman tahu, pasti teman-teman semua sudah tahu. Jadi itu aja teman-teman, sedikit informasi tentang 3 jenis pepaya yang saya punya ya. Saya sarankan tanam pepaya California sebanyak-banyaknya. Ini saya punya California, tanaman ini ada tinggal 2 buah pohon yang ada. Oke, kalau tinggi pohon teman-teman lihat ini California ini dia. Ternyata ada yang katakan nggak terlalu tinggi, tapi bagi saya
ini tanaman ini cukup tinggi ya. Awalnya dia berbuah di sini, jadi teman-teman dia berbuah di sini. Nah ini sudah sekitar hampir 2 meter masih menghasilkan buah ya. Nah, ini masih tetap berbuah. Ini seperti ini ya. Demikian pula pepaya Bangkok, pasti dia akan lebih tinggi dan pada ujungnya bagian atas dia masih tetap menghasilkan buah. Bedanya dengan California teman-teman, pada akhirnya pada ujung daripada tanaman ini sudah terdapat buah. Jadi kalau saya panen ini mungkin sudah selesai ya buah ini, dan saya harus kembali meremajakan tanaman ini, melakukan topping sehingga menumbuhkan tanaman baru untuk bisa menghasilkan buah kembali. Ya itu cara saya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja sedikit informasi tentang ketiga jenis tanaman pepaya, terutama yaitu kita lebih fokus kepada tanaman California. Ya, itu aja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan berikan komentar seperlunya. Oke, sampai kita ketemu pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Salam bahagia dan sukses bagi Anda semua. Anda hebat.